Halo Pak Sahid dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 Portal Komunikasi Pemasaran akan memaparkan yaitu laporan komunikasi pemasaran terpadu UMKM dari Soto dan Aneka Sop Pananto. Next slide. Sebelum melakukan pemaparan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Dela, kemudian Delvina, Hasbi Dewa, kemudian Elvina, Elisa, Evita, Farudin Aziz, kemudian Virus, kemudian Faiz, dan Farah. Oke, next slide. Nah, teman-teman, di sini ada 11 topik yang akan kami jelaskan secara singkat dan jelas. Bisa dilihat. Oke, next slide. Nah, untuk profil UMKM akan dijelaskan oleh teman saya Elvina. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan profil UMKM terlebih dahulu. UMKM yang kami pilih adalah Soto dan Aneka Sop Pak Nanto yang berdiri sejak tahun 1994, dimulai dari pedagang keliling selama 2-3 tahun. Adapun UMKM ini adalah usaha turun-temurun selama 2 generasi yang terdapat 2 cabang usaha, yakni di daerah Pogung dan Condong Catur. Produk utamanya adalah soto ayam yang sudah mulai bervariasi seiring berjalannya waktu. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bauran produk merupakan rangkaian atau penggabungan dari semua lini produk yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen. Bauran produk berisi semua lini produk yang ditawarkan suatu penjual, yang berarti lini produk merupakan bagian dari bauran produk. Bauran produk terdiri dari 4 dimensi, yaitu kelebaran, kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Dan berikut merupakan beberapa lini produk utama Aneka Soto dan Sop Pananto beserta variasinya. Produk yang Soto dan Sop Pananto tawarkan terjangkau bagi semua kalangan karena memiliki harga yang murah. Selain itu, Aneka Soto dan Sop Pananto memiliki beberapa cabang dengan lokasi yang luas, dan lokasi tersebut berdekatan dengan kampus UGM serta daerah sekitaran kos-kosan. Selanjutnya akan saya persilakan kepada Dela. Baik, yang selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini secara umum merupakan cara perusahaan untuk memetakan konsumen menurut karakteristik, daya beli, serta kebutuhannya yang berbeda-beda. Dan juga ada segmentasi pasar menurut beberapa ahli yang bisa dilihat di layar. Next slide. Yang selanjutnya adalah pembagian segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini mengelompokkan konsumen menurut perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Sebagian besar dari konsumen warung soto dan aneka sop Pananto ini merupakan mahasiswa yang sedang berkuliah di Yogyakarta. Mereka cenderung lebih memilih makanan yang murah dan mengenyangkan. Warung soto dan aneka sop Pananto ini menjadi salah satu pilihan yang tepat dibandingkan dengan makanan lain yang dijual di sekitaran kos mahasiswa. Yang kedua adalah segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik intrinsik seperti ketertarikan, kesukaan, kepribadian, nilai, tujuan, dan gaya hidup mereka terhadap produk tertentu. Segmentasi ini bersifat subjektif terhadap individu dan juga cenderung sulit untuk diprediksi. Warung soto dan aneka sop Pananto menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup sederhana. Mereka menjual produknya dengan harga yang murah sehingga bisa menjangkau konsumen mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Karakteristik intrinsik seperti kesukaan, tujuan, dan nilai disesuaikan oleh selera masing-masing konsumen. Yang ketiga adalah segmentasi demografis, di mana segmentasi ini mengelompokkan konsumen berdasarkan hal-hal umum seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Segmentasi demografis dari warung soto dan juga aneka sop Pananto sangat luas dan dapat dijangkau oleh semua umur, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Yang keempat adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini mengelompokkan konsumen berdasarkan tempat tinggalnya. Warung soto dan aneka sop Pananto ini memiliki 2 cabang. Yang pertama ada di Jalan Selokan Mataram, Pogung Kidul, Sinduadi, Melati, Sleman, yang sudah menerapkan jual beli secara offline dan juga online. Yang kedua adalah di daerah Karangwuni, Catur Tunggal, Depok, yang hanya menjual secara offline di toko. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk target pasar sendiri, Bu Siti Nurhayati mengatakan bahwa target pasar yang dibeli oleh mereka adalah mahasiswa dan pegawai swasta. Alasan memilih target pasar tersebut adalah lokasi warung yang dekat dengan kampus UGM,
terus dengan kos-kosan mahasiswa, serta harga yang ditawarkan juga terjangkau. Kemudian manfaat dari penentuan target pasar sendiri yaitu perusahaan dapat mengembangkan produk dan strategi marketing mereka, serta dapat menentukan positioning perusahaan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu tema positioning yang dipilih oleh UMKM. Positioning merupakan bauran pemasaran sebuah produk yang akan memberikan kesan positif sebagaimana diinginkan oleh konsumen. Positioning juga bertujuan untuk memberikan diferensiasi produk terhadap produk pesaing. Adapun tema positioning yang diterapkan oleh Warung Soto dan Aneka Sop Pak Nanto adalah melalui harga yang ditawarkan. Mereka memberikan penawaran harga yang ekonomis untuk mencapai target pasarnya, yakni mahasiswa. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pesaing atau kompetitor. Itu dalam sesi wawancara dengan Ibu Siti Nuryati selaku pemilik UMKM Soto dan Aneka Sop Pak Nanto, banyak pesaing yang dimiliki oleh usaha ini dikarenakan posisi yang strategis dan juga target pemasaran yang sangat strategis yaitu mahasiswa. Di sini aku menjelaskan bahwa ada 4 yang saya analisis yaitu Soto Ayam Bukarti, Warung Soto Idola, atau Soto Tajakan atau Soto Turunan, kemudian Warung Soto Gobyos, dan terakhir adalah Soto Leto Mbah Dirjo. Oke, next slide. Nah, kemudian adalah perkembangan bisnis dari pesaing atau kompetitor. Perkembangan bisnis dari Kementerian Perhubungan dari Ibu Siti mulai wawancara mengatakan usaha soto milik saya tidak sekuler atau sadis selama pandemi dibandingkan dengan usahanya karena memiliki rasa cita rasa yang khas dan juga pelanggan yang setia akan sotonya karena memiliki rempah-rempah yang sangat kaya. Kemudian dalam analisis terdapat sekitar mendapat bintang 4,5 melalui Google Maps dan sekitar reviewnya itu 1.576 orang. Kemudian dibandingkan kompetitornya yaitu Soto Ayam Bukarti bintang 5 tapi hanya rating 5 orang. Kemudian Warung Soto Idola mendapatkan bintang 4,5 sama tetapi hanya sekitar 95 orang yang melakukan rating. Kemudian adalah Warung Soto Gobyos mendapatkan rating bintang 5 tetapi hanya 1 orang saja. Kemudian Soto Leto Mbah Dirjo belum melakukan rating terhadap produknya sehingga kita sebagai konsumen akan memilih Ibu Siti ini yaitu soto dan aneka sop Pak Nanto ini. Oke, next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada preposisi penjualan yang unik dibanding pesaing head to head. Seperti yang dikatakan oleh Bu Siti bahwa ciri khas rasa yang dimiliki oleh soto dan aneka sop Pak Nanto ini tidak dimiliki oleh pesaingnya. Hal tersebut berdasarkan cerita Ibu Siti ketika sedang keluar bersama suami atau keluarganya yang kebetulan juga suka makan soto di luar rumah. Ketika Ibu Siti dan keluarganya mencicipi soto dari merek lain, mereka merasakan perbedaan kualitas dari segi rasa khas yang dimiliki soto dan aneka sop Pak Nanto yang rempah-rempahnya lebih terasa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ada copy platform yang digunakan untuk merancang iklan dan display iklan online. Yang pertama adalah masalah pokok kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Soto dan aneka sop Pak Nanto ini belum memiliki dan menggunakan website dan hanya menggunakan Google Maps sebagai strategi marketing yang kurang efektif menurut kami. Dan yang kedua adalah tujuan komunikasi. Seperti website yang digunakan untuk mengetahui informasi produk yang ditawarkan, pelayanan, dan jam operasional perusahaan. Kemudian media sosial yang digunakan untuk menarik dan meningkatkan awareness consumer. Nah, selanjutnya adalah target audience, yang dimana kami menargetkan mahasiswa yang berlokasi di sekitar UMKM, kemudian pegawai swasta yang berlokasi di sekitar soto dan aneka sop Pak Nanto ini, dan yang terakhir adalah pegawai negeri yang tertarik dengan kuliner soto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ajis. Manfaat utama produk. Olahan soto yang terdiri dari bahan utama daging serta bumbu rempah-rempah memiliki khasiat bagi kesehatan, seperti menyediakan energi bagi tubuh, meningkatkan proses metabolisme tubuh, dan regenerasi kulit, serta lain-lainnya. Strategi kreatif. Strategi kreatif ini terdiri dari daya tarik atau pesan, serta eksekusi. Daya tarik atau advertising appeal atau soto dan aneka sop Pak Nanto paling cocok menggunakan daya tarik iklan dengan pendekatan informasional rasional appeal seperti competitive advantage, favorable price, dan product service popularity.
Gaya eksekusi atau creative execution style terdapat di dalamnya dua elemen utama, yaitu penggunaan format dan penggunaan elemen audiovisual. Boleh dilanjut? Informasi pendukung. Perusahaan soto dan aneka sop Pak Nanto dapat menambahkan informasi terkait ingredients atau bahan baku, serta kandungan gizi yang digunakan dalam produk makanan mereka. Selain itu, perusahaan juga dapat mendaftarkan produk mereka ke BPOM dan BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi sehat dan halal. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah perencanaan media yang dilakukan oleh Soto dan Aneka Sop Pak Nanto. Yang pertama adalah owned media, yaitu menggunakan partnership dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dan yang kedua, menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram dengan feeds, Reels, dan Stories, dan TikTok dengan menggunakan video marketing untuk branding. Sedangkan untuk paid media, kita dapat menggunakan social media ads seperti fitur iklan berbayar pada Facebook dan TikTok for the business. Yang kedua adalah paid influencer, yang ketiga search engine machine atau SEM yang menggunakan sistem pay per click, dan yang terakhir adalah Google Business School. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah program pemasaran viral untuk mengolah media sosial yang diperoleh. Yang pertama adalah pembuatan video profil dan video branding yang unik dan dapat mendapat perhatian melalui media sosial yang telah ditentukan. Kemudian melakukan kampanye melalui media sosial dengan membuat hashtag yang dapat meningkatkan engagement dan awareness terhadap produk. Kemudian adalah membuat konten interaktif sehingga konsumen dapat turut andil dalam pemasaran UMKM. Kemudian menggunakan social media analytics untuk mengetahui sesuatu yang sedang tren dan mengaplikasikannya dalam pemasaran digital. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Tiba pada kesimpulan, kami memiliki beberapa poin kesimpulan, yakni yang pertama, dalam pembuatan iklan, pemasaran harus disesuaikan dengan target audiensnya dan juga target konsumen. Yang kedua, lokasi perusahaan yang strategis dan penetapan harga mempermudah untuk mencapai target pasar yang diinginkan. Yang ketiga, untuk menghadapi pesaing atau kompetitor, usaha kita perlu memiliki value yang berbeda dengan produk yang lain. Yang keempat, perencanaan media yang digunakan yaitu partnership dengan layanan pesan antar makanan, media sosial, social media ads, dan paid influencer. Yang kelima, penerapan strategi bauran berfungsi agar perusahaan bisa menentukan kapan harus mengembangkan, menciutkan, memangkas, atau menghentikan produk yang tidak sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan laporan ini. Oke, next slide. Nah, ini adalah dokumentasi setelah wawancara. Oke, next slide. Nah, ini adalah lembar perusahaan. Dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami mohon feedback dan pendapat dari teman-teman. Terima kasih, teman-teman.